Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Salsabila dengan NPM 228100311 pada mata kuliah mengaku IKS perangkat lunak kelas C081. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil belajar saya. Sebelum itu, dalam sebuah perancangan atau pemodelan suatu aplikasi maupun sistem, secara visual itu dibutuhkan yang namanya UML. UML sendiri itu memiliki kepanjangan Unified Modeling Language. Pada tugas UTS kali ini, saya akan membuat 3 contoh diagram yang berbeda pada spesifikasi kasus yang sama mengenai SCM atau Supply Chain Management dalam pengolahan produk kopi. Yang saya tampilkan sekarang ini adalah contoh use case diagram dalam sistem SCM pengolahan kopi. Use case diagram itu digunakan sebagai gambaran hubungan interaksi atau relasi antara sistem dan aktornya. Nah, di sini saya memiliki 3 aktor, yaitu supplier, admin, dan pelanggan. Mereka tiga-tiganya akan melakukan login dalam sistem dan akan divalidasi oleh sistem mengenai data-data dari 3 orang ini, 3 aktor ini. Selanjutnya yang pertama yaitu ada supplier. Aktor supplier itu memiliki hubungan interaksi dalam konfirmasi pesanan bahan baku, kemudian ada pola supply, dan dia akan bisa menginkludkan edit harga. Kemudian ada admin. Aktor admin ini memiliki interaksi dalam kelola bahan baku, kelola proses produksi, kelola produk, dan ada kelola pemasukan bahan, pemasok bahan, atau supplier bahan gitu. Kemudian ada kelola pelanggan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelola laporan. Kelola laporan ini bisa memiliki include beberapa include yaitu ada laporan bahan masuk, laporan stok bahan, laporan pengiriman produk, laporan bahan keluar, dan laporan stok produk. Yang terakhir yaitu ada hubungan interaksi dalam beli produk. Kenapa saya mungkin hubungan interaksi dalam beli produk? Karena admin ini akan dapat mengirim produknya, kemudian habis itu mengupdate barang atau produk yang telah keluar. Nah, dapat mengkonfirmasi dalam pembayaran juga. Selanjutnya dalam akun pelanggan dia akan melakukan beberapa hubungan interaksi yaitu ada login dan beli produk. Beli produknya ini dia akan dapat memesan suatu barang atau produk dan juga dapat melakukan proses pembayaran. Itu kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki beberapa entitas seperti ini detailnya. Nah, kelas diagram ini digunakan sebagai untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Nah, di sini yang pertama ada misalnya supplier, itu supplier memiliki beberapa atribut yaitu ID supplier sebagai integer, dan kode pembayaran sebagai varchar, password sebagai varchar, username sebagai varchar, email sebagai varchar, alamat sebagai varchar. Kemudian ada metode di sini ada beberapa metode type sebagai get, kemudian login, terus validate, dan ini juga akan memiliki relasi one to many dalam satu masuknya seperti ini, dan ini beberapa atributnya, dan ini juga metodenya, metode yang digunakan. Kemudian hubungan set pemasok dengan pelaku itu one to many juga dengan beberapa atribut seperti bahan sebagai integer, kemudian kode bahan sebagai varchar, sama barang sebagai varchar, kemudian stok sebagai integer, dan ini metodenya ada get, ada set, ada stok atau jumlah in, void, kemudian delete stok sebagai jumlah in dan sebagai void. Ada stok, ada produksi yang lain. Kemudian ini ada user ini dia ada beberapa atribut yaitu sebagai ID sebagai integer, kemudian username ada varchar, kemudian password sebagai varchar, kemudian role sebagai enum. Kenapa di sini ada role? Karena user ini mencakup beberapa aktor ya tadi, ada admin, ada supplier, dan juga pelanggan. Dan ini ada metodenya yaitu ada get, ada manage role sebagai void, kemudian validate, kemudian display user info sebagai string. Kemudian ada di sini ada entitas bahan produksi, dan ada produksi, dan relasinya antara bahan produksi dan produksi adalah one to one. Kemudian pada produksi ini ada beberapa atribut yaitu ID in, kemudian ada kode produksi sebagai varchar, nama produksi sebagai varchar, nama produksi sebagai date, kemudian tanggal kadaluarsa sebagai date juga, dan status sebagai enum. Kemudian ada metodenya yaitu ada get, ada set, kemudian ada check kadaluarsa sebagai booleannya. Kemudian ada produk di sini. Produk itu ada hubungan antara relasi produksi dan produk itu adalah one to one. Dan produk ini dia memiliki beberapa atribut juga. Itu ada ID produk sebagai integer, kemudian ada kode produksi sebagai varchar, nama produk sebagai varchar, kode produk sebagai varchar, jumlah sebagai in, kemudian ada sistem sebagai in, tanggal sebagai date, kemudian ada harga produk sebagai double, menggunakan double. Kemudian ada metodenya. Metode yang digunakan ada beberapa, ada get, ada set, ada add stock, ada delete stock, ada update stock. Kemudian di sini ada detail transaksi, ada transaksi juga, ada pelanggan. Sehingga pelanggan akan melakukan transaksi dengan relasinya one to many. Kemudian transaksi akan ditampilkan sebagai detail transaksinya di sini sebagai one to one. Gitu. Ini adalah gambaran lebih jelasnya. Kemudian yang terakhir yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini saya memiliki beberapa halaman, seperti halaman login, ada halaman supplier, halaman admin, dan yang terakhir itu halaman pelanggan. Oke, sebelum itu sequence diagram sendiri itu merupakan untuk menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktunya. Pada halaman login ini terdapat beberapa proses, yaitu sebagai user tadi itu memiliki roles yang berbeda-beda. Dia akan melakukan akses halaman login, kemudian dia akan melakukan kontrol proses login dan menyebutkan data seperti ID, username, dan ingin role-nya itu apa. Kemudian dia akan melakukan get roles pada entitas roles ini, kemudian akan melakukan validate data pada kontrol proses login, dan jika datanya itu benar atau valid, dia akan menampilkan halaman utama user sebagai role-nya, dan apabila datanya tidak valid, maka akan menampilkan valid data. Selanjutnya pada halaman supplier, dia dapat mengakses halaman utama pada pembeli halaman utama, selanjutnya akan melakukan kontrol entry data bahan baku dengan cara dengan menampilkan lihat bahan yang dipesan, kemudian dapat mengambil data bahan pada kontrol ini, selanjutnya akan menampilkan daftar bahan dan kembali lagi ke halaman utama, dia dapat memilih bahan atau beli bahan, kemudian memilih bahan pada kontrol kelola supply dan untuk mengelola bahan. Kemudian kembali lagi ke halaman utama untuk dapatkan opsi edit harga. Dan apabila harganya sudah sesuai dan tidak ada perubahan, maka supplier dapat melakukan konfirmasi pesanan dari admin produksi tadi. Selanjutnya dia akan apabila ada perubahan harga, dia akan melakukan edit harga sehingga pertama-tama dia akan mengambil data bahan baku pada entitas bahan baku. Selanjutnya kembali lagi ke halaman utama untuk memilih opsi edit harga. Selanjutnya pada edit harga ini dia akan melakukan kontrol kelola supply. Pada kelola supply ini dia akan melakukan kelola atau mengolah harga bahan di sini dan mengambil harga dan lain. Selanjutnya dia akan melakukan konfirmasi perubahan harga dan kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada halaman admin. Halaman ini akan melakukan beberapa proses sehingga saya pisah-pisah di sini. Oke, yang pertama halaman admin untuk melakukan proses bahan baku. Di sini dia akan melakukan akses halaman utama dalam kunjungan halaman utama. Selanjutnya dia akan melakukan kontrol bahan untuk lihat daftar bahan baku. Dia akan melakukan menuju ke entitas bahan baku untuk ambil daftar bahan baku. Selanjutnya kembali lagi ke kontrol bahan dan tampilkan daftar bahan pada halaman utama. Selanjutnya dia akan melakukan order bahan. Pada order bahan ini dia akan melakukan kontrol bahan. Di sini melakukan proses order bahan. Selanjutnya pada halaman utama dia akan melakukan kontrol proses produksi untuk mengelola proses produksi, olah proses produksi. Selanjutnya dia akan kembali lagi ke halaman utama untuk tampilkan proses produksi. Selanjutnya akan memilih proses produksi pada kontrol proses produksi. Selanjutnya tampilkan data proses produksinya pada halaman utama. Selanjutnya dia akan melakukan proses bahan. Pada kontrol proses bahan, proses produksi. Pada proses produksi ini dia akan melakukan ambil data dalam proses produksi sehingga akan menuju ke entitas proses produksi. Selanjutnya kembali lagi ke kontrol proses produksi untuk melakukan prosesannya. Selanjutnya apabila prosesnya sudah selesai, dia akan melakukan
inputan dari proses selesai ini, selanjutnya akan menampilkan proses telah selesai. Kemudian pada pembelian utama dia akan mengelola produk, selanjutnya melakukan kontrol produk, dia akan mengambil daftar produk pada entitas produk. Selanjutnya pada entitas produk ini dia akan kembali lagi ke kontrol produk untuk menampilkan daftar produk pada halaman utama. Selanjutnya dia akan pergi ke tambah produk apabila ingin menambah produk, stok produk dan lain-lain. Dia akan melakukan tambah produk pada kontrol produk. Di sini akan melakukan proses tambah produk, kemudian ada hapus produk, melakukan proses hapus produk. Kemudian pada update produk dia akan melakukan proses update produk. Gitu. Maaf ini ada sedikit kesalahan. Oke, selanjutnya masih pada halaman admin, dia melakukan boundary pada halaman utama untuk mengelola pemasok bahan. Pada kontrol entry data pemasok, kemudian dia akan melakukan di daftar pemasoknya itu siapa saja dapat dilihat pada entitas pemasok. Kemudian kembali lagi ke halaman utama untuk tampilkan daftar pemasok di sini. Kemudian dia akan melakukan set pemasok pada kontrol entry data pemasoknya dan melakukan proses set pemasok, kemudian hapus pemasok, melakukan proses hapus pemasok, dan ada tambah pemasok, melakukan proses tambah pemasok. Untuk mengelola pelanggan, dia akan melakukannya pada kontrol entry data pelanggan, kemudian akan menuju ke entitas pelanggan untuk melihat daftar pelanggan, kemudian kembali lagi ke kontrol entry data pelanggan untuk tampilkan daftar pelanggan pada halaman utama. Selanjutnya dapat menambahkan data pelanggan, dapat hapus data pelanggan, memilih pelanggan, dan menampilkan proses data pelanggannya seperti apa, dan tampilkan data pelanggannya. Dan apabila ingin merubah data dari pelanggan, dia dapat melakukan edit data pelanggan dan melakukan proses edit pelanggan. Selanjutnya ada data produk luar. Ini tadi pada beli produk dia, apabila pelanggan melakukan pembelian produk, maka ini akan melakukan data produk luar ini. Dia melakukannya pada kontrol produk luar, sini melakukan proses update produk luar, kemudian mengkonfirmasi pesanan dan pembayaran juga pada kontrol produk luar, melakukan proses pembayaran dan pemesanan. Kemudian masih pada halaman admin juga, dia akan melakukan boundary halaman utama, dia melakukan akses halaman utama di sini, kemudian melakukan kelola laporan pada kontrol entry data laporan. Selanjutnya pada kontrol entry data laporan ini dia akan melakukan proses pilih jenis laporan. Laporan apa yang dipilih seperti kayak laporan stok bahan, laporan lain-lain yang telah disebutkan pada user diagram sebelumnya. Selanjutnya dia akan mengambil data laporan pada entitas laporan. Selanjutnya pada entitas laporan ini dia akan melakukan tampilkan laporan pada halaman utamanya. Oke, yang terakhir adalah halaman pelanggan. Pada halaman pelanggan ini dia akan melakukan beberapa proses. Tentunya akan melakukan akses halaman utama terlebih dahulu setelah melakukan login dan memilih role-nya sebagai pelanggan. Selanjutnya pada halaman utama ini dia akan melakukan pembelian produk atau beli produk pada kontrol entry pembelian. Pada kontrol entry pembelian ini akan melakukan beberapa proses yang seperti beli produk dan jumlah, kemudian ada hitung total harga, hitung ongkir juga bisa, kemudian ada proses pembayarannya. Setelah itu dia akan melakukan entitas transaksi atau pesanan, dia akan buat transaksi atau pesanan dan melakukan detail transaksi atau pesanan pada kontrol entry pembelian. Dan pada kontrol ini juga akan melakukan tampilan. Tampilannya itu tampilkan konfirmasi pesanan, pembayaran dan juga detail pesanan atau transaksi yang akan dilakukan. Itu cukup sekian dari saya, maaf ada kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.